Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami sayangi, beserta teman-teman yang berbahagia, sebelum kita memulai acara Syarhil pada hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliau kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini. Indonesia merupakan sebuah negara dengan latar belakang yang berbeda-beda, berbeda suku, adat istiadat, bahasa maupun agama. Teman-teman, perbedaan itulah yang menimbulkan rasa nasionalisme di dalamnya. Bukan tentang orang Jawa, orang Sulawesi, Sumatera, maupun daerah lainnya, tetapi tentang Indonesia bersama-sama melahirkan satu kesatuan nasional. Teman-teman, masih ingatkah kita ketika warisan budaya bangsa kita, Cipta Karya Anak Bangsa, diklaim bangsa lain sebagai warisan budaya mereka, masih senantiasa membelenggu kita. Ketika tenaga kerja asing lebih diutamakan dan diprioritaskan daripada tenaga kerja asli Indonesia. Masih ingatkah kita teman-teman ketika bendera bangsa ini tercetak terbalik oleh oknum bangga? Tetangga spontan rakyat Indonesia geram dan marah. Ini membuktikan bahwa rasa nasionalisme itu belum sirna. Namun kini teman-teman, rasa nasionalisme itu mulai sirna karena hanya mengedepankan keegoisan semata dan perbedaan. Keragaman menjadi sumber perpecahan di mana-mana, saling menghujat, saling menghina, bahkan sampai menistakan sebuah agama. Pembulian dan berita hoaks semakin marak di media massa tawuran antar pelajar dan mahasiswa, pelecehan terhadap simbol-simbol negara, dan lain sebagainya. Betul teman-teman? Teman-teman, lalu bagaimanakah solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, nasionalisme dalam konsep Al-Quran. Itulah yang merupakan judul sarana kami pada kesempatan kali ini, dengan menunjukkan firman Allah surah Al-Imran ayat 103 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan hatimu dengan karunia Allah. Kamu bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wattasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Ayat tersebut menyuruh kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah, bersatu padu terkhusus dalam mencintai tanah air kita, dan melarang kita untuk bercerai-berai. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Syekh Ismail Haqqi Al-Barusawi di dalam tafsir Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tafarruq atau berpecah belah ialah iz kuntum adaa. Apakah bila kamu berselisih? Imam Jalaluddin Al-Mahdi dan Imam Jalaluddin As-Siti dalam tafsir Jalin jilid 2 halaman 371 menjelaskan, fa innamal firhalaqatun wali jama'atin najawun, sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Generasi muda harus menjadi pelopor persatuan sebagaimana pemuda generasi 1 abad silam yang berhasil mengikrarkan diri dalam mentum Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mari pemuda, kita bersatu padu dalam mencintai tanah air kita. Teman-teman, masih terngiang di benang kita ketika pagelaran pesta olahraga ASEAN Games dihelat di negara kita. Seketika perbedaan suku menjadi luruh ketika atlet nasional kebanggaan Indonesia menggunakan seragam merah putih. Mereka yang berasal dari Sumatera, Jawa, Bali, dan lainnya bersatu padu mengharumkan bangsa Indonesia. Mereka menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan dalam mencintai tanah airnya, sebagaimana prinsip Panglima Besar TNI Indonesia Jenderal Sudirman. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini, tetapi jiwaku dilindungi merah putih. Akan tetapi hidup tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Oleh karena itu teman-teman, mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita, karena umat Islam bersaudara sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Damaikanlah di antara mereka yang berselisih, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Teman-teman, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Ahmad Mustafa Al-Marabbi dalam tafsir Al-Marabbi jilid 4 halaman 31 menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwatum fid din, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, yakni bersaudara dalam agama. Implikasi dari rasa persaudaraan tersebut, teman-teman, hendaklah menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme tentang Indonesia. Indonesia tempat di mana kita hidup dan tempat terakhir kita menutup mata, sebagai yang digambarkan oleh Ibu Sud dalam lagu Tanah Air berikut ini. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak
takkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Teman-teman, mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita, mencintai Indonesia karena Indonesia satu nusa, Satu bangsa, Satu tanah air kita. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Teman-teman, sebagai kesimpulan dari sarana kami nasionalisme merupakan rasa cinta tanah air yang harus tertanam pada diri insan manusia. Dalam rangka memandang pentingnya merawat rasa nasionalisme tersebut, persatuan dan kesatuan merupakan pilar utama dalam mencintai tanah air kita. Jalan-jalan ke pantai kota, santai sejenak di hari Selasa, indah negeriku yang tercinta, kan ku bela selama. Wabillahi taufiq